para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, berbicara tentang Ramadan dari tahun ke tahun, seharusnya ketika kita bisa melaksanakan Ramadan dengan baik, maka ketakwaan kita, keimanan kita akan bertambah. Namun kenapa tetap aja ada maksiat, tetap aja ada kejahatan-kejahatan? Karena apa? Karena bisa jadi orang tersebut menyia-nyiakan bulan Ramadan, sehingga apa yang dikatakan Rasulullah bahwa celakalah orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan, karena pada saat bulan Ramadan dia hanya terlewatkan begitu saja. Untuk itu, dalam waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan 5 tips sederhana agar ibadah Ramadan kita bisa bermanfaat dan lebih meningkat dari bulan-bulan yang lain. Yang pertama, tipsnya adalah kita harus yakin bahwa Ramadan adalah bulan yang istimewa dibanding bulan yang lain. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah seperti dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Waraqi di dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahwa Syahrul Rajab syahrul zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Wasya'ban syahru syakiyun lizar'i. Bulan menyirami tanaman. Sedangkan Ramadan syahru hasadil syar'i. Tempat atau bulannya memanen tanaman. Artinya bulan Ramadan adalah panennya pahala, panennya ibadah, panennya ampunan dan rahmat dari Allah. Sehingga sayang sekali kalau kita kaum muslimin tidak memanfaatkan atau menyia-nyiakan Ramadan. Bukti bahwa bulan Ramadan itu istimewa adalah yang pertama, bahwa siangnya diwajibkan puasa. Di bulan-bulan lain tidak ada. Tidak diwajibkan puasa. Khusus di bulan Ramadan sebulan penuh kaum muslimin muslimat diwajibkan untuk puasa Ramadan. Dan malamnya disunnahkan untuk qiyamul lail dan salat tarawih. Itu yang kedua. Dan keistimewaan yang ketiga apa? Pada pertengahannya adalah turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah surat 185 ayat 185 yang berbunyi syahrul ramadhana unsila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan keistimewaan yang keempat adalah di akhir Ramadan ada lagi malam yang sungguh penuh dengan pahala, yaitu malam Lailatul Qadar. Sangat disayangkan kalau kita menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar tadi, dan hanya ada di bulan Ramadan. Yang kelima adalah istimewanya Ramadan, ada zakatul fitrah. Zakatul fitrah juga hanya ada setelah bulan Ramadan. Dan semua orang muslim baik kaya ataupun miskin diwajibkan zakat fitrah setelah bulan Ramadan. Dan yang terakhir istimewanya adalah adanya Idul Fitri. Setelah Ramadan kita akhiri dengan salat Idul Fitri. Itu adalah salah satu keistimewaan dari Ramadan. Makanya kalau kita yakin bahwa Ramadan istimewa, mari kita tingkatkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Tips yang kedua adalah setelah kita yakin akan istimewanya Ramadan, kita belajari ilmu ibadah dalam Ramadan. Baik ilmu tentang puasanya, tentang ibadah yang lainnya, agar apa? Agar ibadah yang kita laksanakan tidak tertolak. Karena sangat disayangkan ibadah tanpa ilmu
adalah mardudun, ditolak, la yuqbalu, nggak diterima oleh Allah. Itu syarat yang ketiga atau tips yang ketiga kita agar tingkat ibadahnya tambah meningkat. Yang pertama yakin, yang kedua adalah dengan mempelajari ilmu ibadahnya. Dan yang ketiga, setelah kita yakin dan tahu ilmunya, kadang kita masih malas untuk melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan maupun tarawih. Ternyata apa? Bisa jadi karena banyaknya dosa kita yang kita lakukan dan belum diampuni oleh Allah. Maka kata Nabi disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku ketika ada rasa malas dalam hatiku, wa inni la astaghfirullah, maka aku sungguh langsung meminta ampun kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Ini Nabi aja yang dijamin oleh Allah dosanya diampuni, dijamin masuk surga, masih istighfar 100 kali. Sedangkan kita yang belum dijamin masuk surga dan dosanya belum ya pasti diampuni, jarang sekali beristighfar. Untuk itu mari setelah kita mau masuk Ramadan dan masuk Ramadan ada hawa malas, banyaklah istighfar. Istighfar sesering mungkin, minimal 100 kali. Karena Rasulullah pun melakukan mi'ata marrah 100 kali. Itu tips yang ketiga. Nah, setelah kita istighfar, apa yang kita laksana agar kita meningkat ibadahnya? Kita lakukan ibadah yang ringan-ringan aja. Tidak harus tadarus langsung 20 juz atau langsung pengen khatam satu hari satu malam. Lakukan yang ringan, yang penting istiqomah. Karena apa? Karena Allah lebih suka amal ibadah yang rutin ataupun istiqomah. Disebutkan oleh Rasulullah bahwa ahabbul a'mal illallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal bagi Allah yang dicintai oleh Allah adalah adwamuha, tetapnya amal tersebut, wa in qalla, walaupun sedikit. Maka mari kita laksanakan ibadah mulai dari yang ringan, dari yang kecil, tapi terus istiqomah, jangan sampai putus. Itu tips yang keempat. Dan yang kelima, agar kita tingkatkan ibadah kita dalam bulan Ramadan apa? Jadikan Ramadan, setiap Ramadan adalah Ramadan perpisahan. Sehingga seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Karena kita nggak akan tahu kapan Ramadan ini kita akan masuk atau enggak. Tahun depan kita akan mendapatkan bulan Ramadan atau tidak. Makanya jadikan Ramadan seperti Ramadan perpisahan. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajari aku, nasihatin aku dengan nasihat yang ringan. Kata Rasulullah, idza qumta fi sholatika fasalli sholata muwaddi. Idza qumta, ketika engkau mendirikan sholat, fasalli, maka sholatlah kamu sholata muwaddi, seperti sholatnya orang yang mau berpisah. Jadi seolah-olah sholatnya itu adalah sholat terakhir dia. Sehingga apa? Dia akan memperbaiki bacaannya, dia akan khusyuk, dan dia akan menyempurnakan sholatnya. Untuk itu, dengan hadis ini kita rasakan bahwa hadirkan semua ibadah yang kita lakukan, terutama bulan Ramadan ini, jadikan seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang negatif. Untuk itu mari dengan 5 tips yang sederhana tadi. Yang pertama, kita yakin akan keistimewaan Ramadan. Yang kedua, kita siapkan dengan mempelajari ilmu ibadah di bulan Ramadan. Yang ketiga, ketika kita malas, banyakin istighfar setelah kita malas agar kita meningkat ibadahnya. Dan yang keempat, mulai dari yang ringan tapi istiqomah. Dan yang kelima, jadikan Ramadan ini
seperti Ramadan terakhir kita. Itu saja tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat pribadi saya dan umumnya buat kaum muslimin muslimat. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.